Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Pasar Senen dan akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Kutoarjo naik kereta api Sawung Gali. Namun pada perjalanan kali ini saya akan naik di dua kelas sekaligus, yaitu kelas premium dan kereta kelas eksekutif menggunakan tarif khusus sambung menyambung dari Jakarta menuju Kutoarjo. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Sawung Gali? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Nah teman-teman, jadi kereta api Sawung Gali itu adalah kereta api yang melayani rute dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan ke stasiun Kutoarjo. Normalnya untuk harga tiket kereta api Sawung Gali di kelas premium ada pada harga 200.000 sampai dengan 240 ribuan, dan untuk kereta kelas eksekutif itu ada pada harga 300 sampai 370 ribu teman-teman. Jadi harga tiket kereta api Sawung Gali di kereta kelas premium itu dan kereta kelas eksekutif lumayan jomplang ya, sekitaran 150 ribu teman-teman. Nah, pada perjalanan kali ini saya bakal kasih tahu, terutama buat teman-teman yang langganan kereta api Sawung Gali, bisa loh naik kereta api Sawung Gali tersebut dengan harga premium, tapi kita bisa cicipi juga naik kereta kelas eksekutif dengan cara sambung menyambung tarif khusus. Jadi rencananya itu dari Pasar Senen ke Cirebon saya akan duduk di kereta kelas premium, lalu dari Cirebon ke Purwokerto sambung ke Kutoarjo saya mau duduk di kereta kelas eksekutif gitu teman-teman. Dan harga tiket kereta api Sawung Gali tarif khusus ini di harga Rp105.000 untuk rute dari Jakarta menuju ke Cirebon. Dan juga harga tiket tarif khusus ini bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan melalui aplikasi KAI Akses ataupun di loket stasiun keberangkatan teman-teman. Dan pertama-tama saya mau kasih tahu juga, kalau cara seperti ini mungkin tidak baik atau tidak direkomendasikan dilakukan di hari weekend. Tapi kalau hari weekday seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kayaknya bisa banget teman-teman. Nah teman-teman, untuk perjalanan kereta api Sawung Gali sendiri akan menempuh waktu sekitaran 7 jam 25 menit. Dan perjalanan dari stasiun Pasar Senen berangkat pada pukul 07.15 menit. Nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Kutoarjo itu sekitaran jam setengah 3 teman-teman. Lalu untuk perjalanan kereta api Sawung Gali sendiri dari Jakarta ke Cirebon sekitar 3 jam. Lalu dari Cirebon menuju ke Kutoarjo sekitar 4 jam setengah. Jadi untuk perjalanan kali ini saya sengaja dari Jakarta ke Cirebonnya review kelas premium dulu. Jadi lebih sebentar di kereta kelas premiumnya dan nanti lebih lama di kereta kelas eksekutif. Nah teman-teman, biasanya itu untuk kereta-kereta dari Pasar Senen dilangsirnya dari arah sana kan. Namun untuk kereta api Sawung Gali hari ini datangnya dari arah sana. Saya nggak tahu. Padahal udah standby di sini, maksudnya itu biar pas kereta masuk saya rekam gitu, taunya datang dari arah berlawanan. Nah teman-teman, sebetulnya itu saya sudah pernah naik kereta api Sawung Gali, tapi waktu itu dari Kutoarjo ke Pasar Senen. Perjalanannya lumayan seru, dan juga sekarang saya mau coba dari Jakarta ke arah Kutoarjo kayak gimana untuk perjalanan kereta api Sawung Gali. Kalau nggak salah nanti itu ada penyusulan dengan kereta api Argo Dwi Pangga teman-teman. Jadi kayaknya lumayan seru nih perjalanan naik kereta api Sawung Gali dari arah Jakarta ke arah Kutoarjo. Dan saat itu saya naik kereta kelas premium seharga Rp160.000. Namun pada waktu itu syarat perjalanan mewajibkan rapid test antigen. Jadi ya hitungnya sama aja sih. Sekarang tarif kereta api Sawung Gali itu ada di harga 200 ribuan, dan syarat perjalanan naik kereta pun harus booster teman-teman bagi penumpang di atas 18 tahun. Dan apabila 18 tahun belum melakukan vaksin booster, itu tidak diperkenankan naik kereta. Dan yang boleh vaksin kedua itu hanya orang-orang umurnya di bawah 18 tahun teman-teman. Yang masuk di jalur berapa tuh? Jalur 4 ya. Adalah kereta api Bengawan nampaknya teman-teman. Masuk pada pukul 07.05 menit.
Kereta api Bengawan itu adalah kereta api bersubsidi dari Purwosari tujuan Pasar Senen. Harga tiketnya murah banget, hanya Rp74.000 saja. Pada perjalanan kali ini naik kereta api Sawung Galih di kereta premium 6 pada seri K3 01826. 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 18 tahun pertama dinasnya di tahun 2018. 26 adalah nomor urutan ke-26 di tahun 2018 serta KTA adalah singkatan dari Dipo Kutoarjo sebagai Dipo kepemilikan dari sarana ini, teman-teman. Lalu di atas sana juga di sebelah pintu tersedia kode train mark di mana F ini menandakan bahwa sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. 45 ini adalah berat maksimal 45 ton serta 10 adalah tipe bugi K10. Namun, teman-teman, untuk kecepatan operasional dari kereta api Sawung Galih ini hanya 100 km per jam saja. Tidak bisa digeber sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Dan untuk kecepatan kereta 120 km per jam, itu ada di kereta-kereta eksekutif, teman-teman. Dan serunya lagi, kalau teman-teman naik kereta api Sawung Galih kelas premium dari arah Pasar Senen, di belakangnya ini tidak ada pembangkit atau tidak ada bagasi, jadi bisa back ride, teman-teman. Lalu rangkaian kereta yang ada di jalur 2 itu adalah rangkaian kereta api Dharma Wangsa, teman-teman, yang akan diberangkatkan dari Pasar Senen menuju ke Surabaya Pasar Turi. Jadwal berangkatnya pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Sekarang saya duduk di kereta premium 6, yuk masuk ke dalam kereta. Perjalanan kereta api Sawung Galih diberangkatkan tepat dari stasiun Pasar Senen pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti perjalanan dari Cirebon sampai dengan ke Purwokerto, tiketnya bisa dibeli pada pukul 8.22 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar sejam lagi, teman-teman. Ya, semoga perjalanan kali ini lancar sesuai dengan schedule saya dan nanti tiba di Kutoarjo dengan keadaan selamat dan juga dalam keadaan tepat waktu. Diberangkatkan dari stasiun Jatibarang pada pukul 09.47 dan menyusul kereta angkutan barang. Sebentar lagi kereta api Sawung Galih akan tiba di Cirebon, jadi saya mau teleportasi dulu ke kereta kelas eksekutif. Teleportasi dari kereta kelas premium
Saya dari Cirebon sampai dengan Kutoarjo nanti bakal naik di kereta kelas eksekutif. Harga tiketnya 65.000 untuk kelas eksekutif dan premium 25.000. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah berada di kereta kelas eksekutif dari kereta api Sawunggali. Tadi itu saya naik di kereta premium, dan dari Cirebon ke arah Kutoarjo saya bakal naik di kereta kelas eksekutif. Nah, untuk harga tiket kereta api Sawunggali kelas eksekutif dari rute Cirebon ke Purwokerto itu Rp65.000, dan kalau di kelas premium itu jauh lebih murah, di harga Rp25.000 aja teman-teman. Lalu pertanyaan yang biasa muncul dari teman-teman, apakah untuk tiket sambungan seperti ini kita perlu boarding ulang apa enggak? Sejujurnya saya nggak boarding ulang teman-teman. Kereta api Sawunggali tiba di Cirebon itu 10:17 menit dan berangkat lagi 10:22 menit. Nah, waktu berhentinya itu cuma 5 menit. Kalau misalkan teman-teman keluar stasiun dulu, terus masuk lagi ke stasiun, boarding, muter-muter dulu, saya yakin ketika nyampe ke peron, keretanya udah jalan teman-teman. Jadi kalau misalkan pindah kelas, ya sudah tinggal pindah kelasnya dan duduknya di mana sesuai dengan nomor tempat duduk pada tiket, gitu aja sih intinya. Kan teman-teman gak mungkin juga kita udah punya tiket, terus gara-gara kita belum boarding, kita diturunin di stasiun tengah jalan. Itu nggak masuk akal. Oke teman-teman, sekarang ini waktunya pukul 11:37 waktu Indonesia Barat. Perjalanan kereta api Sawunggali yang saya naiki telah tiba di stasiun Linggapura, dan perjalanan banyak ke-skip karena saya selama di perjalanan itu sambil kerja teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di Linggapura ini yang awalnya jalur kereta api double track, dikarenakan salah satu jembatan itu ada yang runtuh, jadi semua kereta api yang dari arah Cirebon ke arah Purwokerto mesti berhenti dulu untuk minjem jalur kereta api yang masih aman kayak gitu. Jadi bisa dibilang dari Linggapura ke Bumi Ayu sistemnya kayak single track lagi, dan nanti dari Bumi Ayu ke arah Purwokerto baru normal lagi. Nah, di stasiun Linggapura juga kereta api Sawunggali akan tunggu bersilang dengan kereta api Taksaka teman-teman. Yang akan segera melintas langsung adalah kereta api Taksaka dengan stiker Hype Trip. Nah teman-teman, jadi sejak tanggal 18 September kemarin kereta api Taksaka itu berubah konsep perjalanannya. Jadi dari kereta unggulan sekarang ada lagi kereta Hype Trip, dan beda dengan kereta-kereta lainnya. Bahkan sekarang ini menurut saya Taksaka lebih bagus dari Argo Bromo Anggrek. Buat teman-teman yang mau nonton trip Taksaka Hype Trip, cek di channel saya aja ya. Satu alasan kereta api Taksaka di hype tripkan dulu selain Argo-Argo yang kelasnya di atasnya, itu karena menurut saya okupansi dari kereta api Taksaka itu selalu ramai penumpang teman-teman. Untuk jembatan Sungai Glagah. Jadi jembatan Sungai Glagah ini dalam proses tahap pembangunan konstruksi baru, dan sudah hampir 2 tahun lebih jembatannya runtuh.
Nah teman-teman, jadi perjalanan kereta api Sawunggalih sekarang ini sudah diberangkatkan dari stasiun Bumi Ayu. Perjalanan dari Bumi Ayu ke Purwokerto itu bakal lewat pemandangan-pemandangan yang luar biasa indah. Bumi Ayu, dalam bahasa Jawa, bumi itu adalah tanah dan ayu itu adalah cantik, dimana memang pemandangannya itu bakal keren-keren banget. Sekarang saya sudah berada di kereta restorasi dan saya mau makan siang. Saya biasa pesennya nasi ayam geprek karena yang tersisa hanya nasi ayam geprek dan nasi goreng saja tadi. Saya kurang begitu inilah sama nasi goreng ya. Saya lebih senang ayam geprek. Nah, untuk satu paket nasi ayam geprek seharga Rp38.000 itu ada satu porsi nasi, ada satu potong ayam gepreknya, lalu ada tahu isi, ada mentimun, dan juga kita dikasih alat makan teman-teman. Saya juga udah nambah minuman, teh botol seharga Rp10.000. Makan siang di kereta, makan nasi ayam geprek, salah satu makanan favorit saya. Tapi kalau di kereta unggulan sama Hype Trip beda lagi ya. Kalau di kereta-kereta biasa ayam geprek the best. Sama nasi Bali, cuman tadi katanya nasi Bali habis teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Nah, jadi di kereta makan ini ada beberapa kursi, kursinya lumayan banyak. Dan juga kalau misalkan teman-teman mau makan, mau minum, ngopi, ngeteh sambil lihat pemandangan kanan kiri, bisa banget di kereta makan ini. Pak, monggo duluan Pak. Di kereta restorasi juga tersedia fasilitas musola. Musolanya kayak gini teman-teman. Lumayan lega, bisa dipakai 2 orang dalam waktu bersamaan. Dan juga di sini ada ruang operator. Tapi ruang operator itu privacy ya. Pada pukul 12.43 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Sawunggalih yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwokerto. Dan ini lambat teman-teman, harusnya 12.41 itu diberangkatkan dari Purwokerto, tapi ini baru sampai banget. Nah, jadi untuk tiket dari Purwokerto ke Kutoarjo, saya di kereta kelas eksekutif lagi dan harga tiketnya Rp55.000 ya. Untuk kereta kelas premium itu kalau nggak salah 25 apa 35 ya, saya kurang tahu. Dan perjalanan dari Purwokerto ke Kutoarjo seharusnya tidak lebih dari 2 jam teman-teman, jadi nggak begitu jauh ya. Nah, untuk fasilitas sendiri di kereta api Sawunggalih kelas premium, di atas sana ada sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang, lalu ada juga beberapa buah televisi, dan jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau kursi yang depan mundur itu ya memang lumayan agak sempit, tapi lumayan lah. Di depan sini ada sebuah kantong untuk nyimpen barang-barang penumpang. Lalu di samping depan sana ada sebuah tuas reclining. Apabila kita tarik, kursinya akan mundur seperti ini. Di samping sana ada sebuah meja kecil untuk menyimpan barang-barang kecil ataupun minuman, yang di bawahnya terdapat 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, bisa tablet, ataupun bisa laptop.
Dan untuk toilet di kereta api Sawung Gali Premium ini sudah dipisah berdasarkan gender. Toilet 1 toilet pria dengan kloset jongkok teman-teman, dan toilet wanita di toilet 2 toilet duduk. Untuk fasilitas di toilet kereta api Sawung Gali Premium, untuk toilet pria di depan sini ada kaca, ukurannya lumayan besar, lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada sabun, ada tisu, tong sampah di kolong sana tuh. Dan untuk klosetnya kloset jongkok kayak gini. Di sini ada tombol flush untuk membilas. Di sini ada jet shower untuk cebokan, ada pegangan tangan juga. Kalau keretanya goyang-goyang bisa pegangan gitu teman-teman. Dan di atas ini tersedia sebuah pewangi ruangan dan toiletnya itu wangi. Di sini juga ada gantungan untuk pakaian. Nah, yang saya heran kenapa di kereta premium itu harus dipisah dan fasilitasnya berbeda. Itu rasis banget sih. Bukan inovasi yang bagus. Jadi ini dia interior dari kereta api Sawung Gali kelas eksekutif. Untuk desainnya terlihat simpel dan juga elegan. Di atas ini tersedia sebuah rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang. Lalu ada juga sebuah gantungan yang bisa kita gunakan untuk menggantung pakaian ataupun kresek. Ada juga lampu baca di atas ini. Untuk jarak antar kursinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jaraknya lumayan lega, dan untuk fasilitas di tiap kursi di sini itu ada sebuah kantong yang bisa kita gunakan untuk nyimpen barang-barang kecil ataupun minuman seperti botol. Ada juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Nah, lalu di sini juga tersedia sebuah meja kecil yang bisa kita fungsikan untuk nyimpen HP, nyimpen minuman dan barang-barang kecil lainnya. Yang di bawahnya itu tersedia 2 buah stop kontak atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian, bisa HP, bisa tablet, ataupun bisa laptop. Di sebelah sini ada sebuah tombol reclining. Apabila kita tekan, kursinya akan mundur ke mode rebahan. Lalu di bawah handrest juga tersembunyi sebuah meja lipat kecil yang bisa kita fungsikan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop dan tablet. Nah teman-teman, jadi untuk toilet 1 adalah toilet pria, toilet 2 juga toilet wanita. Namun di kereta kelas eksekutif ini fasilitasnya sama, tidak dibedakan seperti kelas premium tadi. Sekarang saya berada di dalam toilet dari kereta api Sawung Gali, tapi ini kelas eksekutif, tadi kelas premium. Untuk fasilitas sendiri kurang lebih sama teman-teman. Di sini ada kaca, mini wastafel, airnya mengalir dengan normal, ada tabung sabun. Klosetnya kloset duduk teman-teman kalau di kereta kelas eksekutif. Di sini ada tombol flush untuk membilas, jet shower untuk cebokan, ada pegangan juga di sebelah sini. Lalu ada pewangi ruangan dan ada juga gantungan untuk pakaian. Pada pukul 13.08 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Sawung Gali yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kroya. Harusnya ini jam tepat keberangkatan, tapi ini baru datang banget teman-teman. Nah, untuk kereta api Sawung Gali awalnya berangkat dari Pasar Senen
ke arah Cirebon, lalu dari Cirebon mengambil percabangan ke arah kanan menuju Purwokerto, dan bertemu lagi dengan percabangan dari arah Bandung di Stasiun Kroya, teman-teman. Pada pukul 13.45 waktu Indonesia Barat tepat, perjalanan kereta api Sawunggali yang saya naiki kini telah tiba di Stasiun Karanganyar. Dan ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu, di mana kereta api Sawunggali yang saya naiki akan disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga, sang kereta api yang memang paling cepat di jalur ini. Kalau kereta api Sawunggali dari Purwokerto itu masih berhenti di Stasiun Kroya, lalu ada Sumpiyuh, Gombong, Karanganyar. Kalau Argo Dwi Pangga itu dari mana? Dari Stasiun Purwokerto, bablas langsung ke Jogja. Tidak berhenti di satu stasiun manapun, termasuk Stasiun Kutoarjo, teman-teman. Jadi dalam perjalanan dari Purwokerto sampai dengan ke Jogja, kereta api Argo Dwi Pangga itu menyusul 3 kereta. Kereta api Sawunggali, kereta api Fajar Utama Yogyakarta, dan juga kereta api Bengawan. Gila nggak tuh? Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.03 dan perjalanan kereta api Sawunggali yang saya naiki telah tiba di Stasiun Kebumen. Jadi tadi itu tidak disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga di Karanganyar karena Argo Dwi Pangganya katanya itu mengalami keterlambatan. Ini saya nggak tahu nih, Argo Dwi Pangganya bakal nyusul Sawunggali atau memang nanti Argo Dwi Pangganya itu akan berjalan langsung di Kutoarjo dan Sawunggalinya udah terlanjur sampai di stasiun tujuan akhir. Ya semoga sih disusul aja ya, karena saya pengen banget dari dulu naik kereta api Sawunggali disusul sama Argo Dwi Pangga. Nah teman-teman, karena di Kebumen itu sebelum masuk ke stasiun dari arah Karanganyar ada tikungan, jadi kereta yang melintas itu tidak bisa ngebut ya, karena di tikungan itu harus ngerem dulu teman-teman. Ya mungkin kurang lebih kayak gitu, padahal lebih seru kalau keretanya itu disusul di Karanganyar dibandingkan di Kebumen. Yang akan melintas langsung adalah kereta api Argo Dwi Pangga dari Stasiun Gambir tujuan Stasiun Solo Balapan. Salah satu kereta tercepat di lintas selatan sampai dengan Solo Balapan, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini perjalanan kereta api Sawunggali yang saya naiki sudah melintas langsung di Stasiun Butuh, yang dimana ini satu petak lagi sampai di stasiun tujuan akhir, Stasiun Kutoarjo. Selama di dalam perjalanan naik kereta api Sawunggali, yang pertama di kelas premium. Untuk kereta kelas premium ya lumayan nyaman teman-teman, walaupun kursinya itu tidak selega di kereta eksekutif. Dan untuk kereta eksekutifnya sendiri ini nyaman juga teman-teman, karena legroomnya lega. Dari segi sarana K3 dan K1 stainless steel memang sudah nyaman. Dari segi AC, AC-nya itu dingin, entah itu di kereta kelas premium ataupun eksekutif. Lalu dari segi guncangannya enak juga, dan dari peredam suara ini peredamnya baik teman-teman. Ya mungkin itu aja sih untuk sarana dari kereta Sawunggali. Lalu untuk harga tiket yang saya bayarkan sambung menyambung menggunakan tarif khusus, totalnya Rp225.000 yang terdiri dari perjalanan Jakarta Cirebon Rp105.000 pada kelas premium, lalu dari Cirebon ke arah Purwokerto Rp65.000 di kelas eksekutif, dan Rp55.000 dari
Purwokerto menuju ke Kutoarjo. Menurut saya pribadi ini worth it banget untuk dicoba, terutama pada hari weekday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Saya tidak menyarankan di hari weekend, karena hari weekend itu kereta-kereta selalu rame teman-teman. Nah, biasanya di harga Rp225.000 apabila membeli tiket langsung, kita hanya dapat kereta kelas premium. Tapi dengan cara seperti ini kita bisa nyicip 2 kelas sekaligus, kereta premium dan juga kereta eksekutif. Bahkan untuk 60% lamanya perjalanan ini kita duduk di kereta eksekutif, jadi worth it banget lah. Ya kalau kita bayar harga tiket kereta api eksekutif full trip itu ada pada harga Rp330.000 sampai dengan Rp370.000. Ini Rp225.000 udah naik kereta eksekutif. Mantep banget kan? Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan saya naik kereta api Sawunggali. Semoga perjalanan kali ini membawa manfaat dan juga memberikan referensi untuk perjalanan teman-teman. Ini keretanya udah memasuki stasiun Kutoarjo, jadi saya mau siap-siap dulu. Ini sih Mas, makasih ya. Pak, mari Pak. Mari. Alhamdulillah setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 7 jam setengah, tepat pada waktunya pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Sawunggali yang saya naiki telah tiba di stasiun Kutoarjo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.